Tahun 2026, langit Indonesia perlahan berubah. Hujan mulai jarang turun, tanah retak, sawah mengering, dan jutaan masyarakat mulai bertanya, apakah Indonesia sedang menuju krisis besar? Fenomena itu bernama El Nino, sebuah anomali iklim dunia yang mampu mengubah kehidupan jutaan manusia hanya dalam hitungan bulan. El Nino terjadi ketika suhu permukaan laut di Samudra Pasifik bagian tengah dan timur menjadi lebih panas dari biasanya. Dampaknya tidak hanya dirasakan di Amerika Selatan, tapi juga menghantam Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Saat El Nino muncul, awan hujan menjauh dari wilayah Indonesia. Curah hujan menurun drastis, musim kemarau menjadi lebih panjang, dan suhu udara terasa semakin menyengat. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG memperingatkan bahwa musim kemarau 2026 diprediksi lebih panjang dan lebih kering dari biasanya. Sebagian besar wilayah Indonesia diperkirakan mulai memasuki musim kemarau sejak April hingga Juni 2026. Dan puncak kemarau diprediksi terjadi pada Agustus 2026. Beberapa analisis iklim bahkan memperkirakan perkembangan El Nino dapat mulai terasa sejak pertengahan tahun 2026 hingga akhir tahun. Dampak besar bagi Indonesia. 1. Krisis air. Ancaman pertama adalah kekeringan. Waduk menyusut, debit sungai menurun, dan sumur warga mulai mengering. Di banyak daerah, air bisa menjadi barang paling mahal. 2. Pertanian terancam. Sawah yang biasanya hijau berubah menjadi coklat dan retak. El Nino dapat menyebabkan gagal panen, gangguan musim tanam, hingga ledakan hama pertanian. Jika produksi pangan turun, harga beras, cabai, dan bahan pokok lainnya bisa melonjak tajam. 3. Kebakaran hutan. Saat hutan dan lahan gambut mengering, satu percikan api saja bisa berubah menjadi bencana besar. Indonesia pernah mengalami kebakaran hebat saat El Nino kuat terjadi. Asap menyelimuti kota, sekolah diliburkan, dan kualitas udara memburuk. 4. Suhu panas ekstrim. Gelombang panas mulai terasa di berbagai daerah. Siang menjadi lebih terik, malam terasa gerah, dan resiko gangguan kesehatan meningkat. Apa yang harus dilakukan Indonesia? El Nino memang ancaman, tapi bukan berarti Indonesia tidak bisa melawannya. Langkah penting, pemerintah harus memperkuat cadangan pangan nasional. Bendungan dan irigasi harus dijaga agar pasokan air tetap tersedia. Petani perlu menyesuaikan pola tanam dan menggunakan tanaman yang lebih tahan kekeringan. Masyarakat juga harus mulai menghemat air, tidak membakar lahan, dan menjaga lingkungan. Karena menghadapi perubahan iklim, tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah. Semua pihak harus bergerak bersama. El Nino bukan sekedar fenomena cuaca. Ia adalah ujian besar bagi ketahanan pangan, lingkungan, dan masa depan Indonesia. Pertanyaannya sekarang, apakah kita akan siap menghadapi kemarau panjang berikutnya? Atau justru terlambat menyadari saat krisis sudah datang di depan mata?